Anies Baswedan. Anies pendukung dari Galuga. Saya pilih Pak Anies. Buat ibu yang marah-marah terus, saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham bu, tapi saya ucapkan terima kasih ibu. Biasanya ibu ngajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas bu. Untuk gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi, terima kasih responannya. Akhirnya seperti ini saya akan minta maaf. Emang saya relawan Pak Anies dan pendukung Pak Anies. Nah, untuk itu saya terima kasih juga ke Pak Deddy. Pak Deddy sebagai gubernur jabatan yang paling tinggi di Jawa Barat ini merespon. Insya Allah dengan arahan Akang, saya pasti ke Bupati sama Wali Kota. Ya. Nggak apa-apa, saya ikhlas bu. Ibu hebat, saya doain ibu mudah-mudahan bahagia, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ingat teman-teman semua, seorang emak-emak yang menghina Kang Deddy Mulyadi. Pantas saja ternyata mama sang penghina Kang Deddy Mulyadi ini dulunya ternyata anak abah. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan respon dari Kang Deddy Mulyadi yang membongkar identitas dari mama yang menghina Kang Deddy Mulyadi serta tanggapan dari netizen akan hal tersebut. Seperti apa? Kita simak videonya. Subada tidak akan janji. Mau dapat mau tidak Pak Anies, saya yang mengaktifkan. Saya yang mendaftarkan. Pilih Pak Anies. Anies Baswedan. Anies pendukung dari Galuga. Saya pilih Pak Anies. Ya. Nomor 1. Jadi juru kampanye si Abah rupanya. Haji Husein. Untuk Pak Haji Abdi Janda. Janda. Pak Meliar kita. Tempat karuhun saya. Disinilah itu sudah dibabat habis. Ya. Oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Gunung Galuga supaya ulah digundulan, ternyata saya kalah dengan penjabat rakus, ya, penjabat biadab, ya, lihat ya, karena dia itu oligarki, antek oligarki. Buat ibu yang marah-marah terus, ibu Gunung Galuga mah, saya nggak tahu itu siapa yang nembangin, yang babatin. Tapi memang itu gunung merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, wah, dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan penebangan, ya nggak ngerti bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya, biar lebih jelas. Dan saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham bu, tapi itu hak ibu dukung siapapun ya. Saya makan belum mikir apapun saat ini, ngapain nyerang-nyerang saya. Tapi saya ucapkan terima kasih, ibu sudah menjadi tokoh kritis. Biasanya ibu ngajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas bu. Ibu hebat, saya doain ibu mudah-mudahan bahagia, sukses, dan tidak marah-marah terus. Dan kritik saya sesuka hati ibu, yang penting ibu punya data dan fakta yang memadai. Untuk gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi, terima kasih responannya. Untuk kritikan saya ya. Nah, saya di sini Kang Deddy, di situ ada kata-kata serang ya, menyerang kepala desa saya itu. Sekarang menyerang Kang Deddy. Nah, itu bukan menyerang Kang, saya itu mengkritik. Untuk kepala desa si Kabupaten Bogor itu, saya malah membantu masyarakat yang ada data terdaftar di DTSN. Aparatur pemerintah desa ini tidak mengasihkan. Bukan aparatur pemerintah desa, sudah jelas kepala desa. Dia kan kalau desa itu tahu
data yang menerima apa tidak. Banyak sekali tidak dikasihkan. Akhirnya saya bongkar. Nah, dengan bukti saya bawa KPM ini, keluarga penerima manfaat ini ke desa. Alhamdulillah dibalikan lagi. Itu banyak sekali, Kang. Jadi saya bukan menyerang ya, Kang. Dan ke Akang juga ngomongnya saya menyerang Kang Dedi karena ada ambisi politik. Nah, Kang, di sini saya pun tidak menyerang ke Akang, mengkritik ya. Sampai saya ngomong biadab, ya kan? Itu kritikan saya paling tajam, Kang. Alhamdulillah didengar oleh Akang gitu. Dan untuk ambisi politik, akun saya pasti diserbu oleh pemuja Akang ya. Saya tidak akan mengelak, membantah. Emang saya relawan Pak Anies dan pendukung Pak Anies. Nah, di sini permintaan saya terakhir, saya bukan mengkritik ya. Permintaan terakhir saya itu minta Kang Dedi bisa tidak mengakurkan ya. Jangan sampai memecah belahkan masyarakat Jawa Barat ini, Kang. Seperti saya pengkritik dan pemuja Akang. Nah, bisa dilihat di lab saya, Kang. Saya perempuan satu orang, Kang. Tapi bagi saya kalau saya benar tidak akan mundur dengan bulian, dengan itu jelas ya, membuli. Bukan, Ya, itu dan kritik menyerang. itu. Sudah jelas. Itu bukan kritik, Kang. itu Karena kritik saya bukan itu. pejabat publik, Kang. Sama sama pemuja Akang, saya diserang di lab sama laki-laki semua dengan kata-kata kasar. Memperkosa lah, diseret lah, modar lah, ini itu kayaknya tidak punya etika. Itu kritik Nah, itu. gitu, Kang. Akang bisa tidak permintaan saya mengakurkan saja dulu. Jangan sampai memecah belahkan, Kang. Itu jelek, Kang. Prabu Siliwangi itu tidak mengajarkan seperti itu, Kang. Hapunten ya, Kang. Sate acana. Ya, kebetulan saya di belakang saya itu menuju Gunung Galuga. Dampaknya, Kang, kata Akang, tanya ke bupati atau ke wali kota. Yang intinya, saya tidak, bukan tidak ya, saya pasti akan datang ke sana kan, karena arahan Akang. Nah, di sini Akang tidak mungkin tidak tahu ada. Kita bisa cari di Google berita ini. Ada keterlibatan Akang juga sebagai gubernur, ya kan? Ada, saya sudah posting ya. Di sini kata pemuja Akang itu akan nangislah saya ditangkap, saya yakin dengan pendirian saya. Nah, langsung tentang menyerbung saya itu ya itu pendukung Pak Anies, saya tidak akan mengelak, saya benar ya pendukung Pak Anies dan relawan Pak Anies, saya balik lagi. Ternak Anies, ternak. Jadi saya minta Kang Dedi, kalaupun Akang tahu Tatar Sunda segala macam budaya, kenapa tidak Akang seperti saya, kalaupun saya salah, saya akan mengakui kesalahan. Kan gitu. Coba Akang ya. Saya permintaan saya tolong akurkan ya. Jangan dulu se-Indonesia karena saya pemimpin saya di Jawa Barat ini Kang Dedi gitu. Akurkan Kang, biasa teh Kang. Akhirnya seperti ini saya akan minta maaf tidak ya Kang? Akang tidak akan minta maaf. Terima kasih saja sudah direspon ya kritikan saya. Insya Allah mungkin saya secepatnya akan ke bupati dan wali kota ya kan, karena di sini tidak ada transparansinya untuk masyarakat. Mungkin saya yang berani di Desa Galuga ini ya. Desa Galuga ini banyak orang pintarnya Kang, tapi mereka memilih tidak bersuara, memilih dengan jabatan dan uang. Saya mungkin mewakili masyarakat Galuga yang terintimidasi, yang terjolimi ya oleh kepala desa saya Haji Endang Sujana SE. Di situ boleh lihat profil saya terus ya mengkritik kepala desa saya. Nah, untuk itu saya terima kasih juga ke Pak Dedi. Pak Dedi sebagai gubernur, jabatan yang paling tinggi di Jawa Barat ini merespon. Sedangkan kepala desa saya detik sekarang pun tidak. Boro-boro saya dipanggil Kang, gitunya Kang. Hatur nuhun, sate acana. Sakitu we ti abdinya Kang. Insya Allah dengan arahan Akang, saya pasti ke bupati sama wali kota ya. Begini, untuk menghadapi keledai betina, kalian tidak perlu menghadirkan singa. Itu buang-buang energi. Cukup hadirkan saja keledai jantan, nanti juga kelepak-kelepak. Karena logika yang dibangun oleh si ibu tadi itu adalah logika keledai betina. Maka hadapilah dengan logika keledai jantan. Bagaimana caranya? Begini aja, si ibu punya anak dan si ibu melakukan misalkan uang belanja malah dibuat judol. Lalu anaknya maki-maki sama ibunya dengan kata-kata, "Wahai, hei ibu pelak, hei ibu, itu duit belanja kok malah dibuat judol." Nah, menurut si ibu itu, apakah perkataan anak kepada dirinya, kepada ibunya dengan perkataan pelak, dan itu adalah bentuk kepedulian terhadap ibunya, seperti dia mengatakan dia ngomong biadab terhadap KDM, itu bentuk kepedulian kepada KDM. Terima nggak? Itu kan logika keledai betina, maka balasnya itu dengan logika keledai jantan. Iya, benar sih. Itu. Karena mau disampaikan data dan fakta bagaimanapun juga, ini keledai betina nggak bakal terima, nggak bisa masuk di otaknya. Ya, keras kepala keledai ini ya. Modelan kos kieu patut mah anak abah, pendukung Anies Baswedan.
Iya, pada keras kepala mereka ini. Meni bebeakan ka KDM. Nyebut KDM gubernur paling biadab. Da jelema-jelema nu kos kieu mah anu merasa dirina paling suci, paling bener, nganggap kabatur hina hanya karena berbeda pandangan politik. Bahkan paling gampang nu kos kieu teh mengkafir-kafirkan batur. Karena pilihannya berbeda jeung manehanana. Jeung deui lamun dipikir-pikir naon hubunganna antara Anies Baswedan jeung Deddy Mulyadi. Kunaon pendukung Anies Baswedan bebeakan nyerang KDM. Secara keduanya belum pernah bertarung di pilkada. Belum pernah bertarung di pilpres. Pendukung Abah ini udah ketakutan. Sieun, saria teh sieun. Sieun KDM maju di pilpres 2028, Anies engke eleh. Masih lila 2028 oge. Eta oge boa KDM teh maju, boa Anies oge maju gitu. Kumaha lamun misalkan duana teu maju? Urang geus raribut di ayeuna. Kabeak-beak tanaga sia rek ngadukung Anies mah heug teuing da nu ngalarang. Daeng oge lamun ngadukung KDM teu ngajak-ngajak saria, masing-masing we. Ayeuna sia ngomong kikituan nyerang KDM teh atas nama kritik. Idi ngeritik naon ari sia? Nyebut ka Gubernur Jawa Barat biadab, kritik nanti mana? Giliran disenggol balik engke teh ngomongna naon? Tuh KDM cenah ngerahkeun bajer. Jang nyerang pengkritik idih aing wah. Dihususkeun ieu keur mama anu kamari ngomong biadab ka gubernur Bapak aing nya maneh teh hayang viral meureun nya kitu nya jawabanna teh. Kritik boleh ngritik tak ngomong biadab ka Bapak aing eta geus lain kritik ngaranna sia nya. Geus sia banget sia goreng patut huntu sia geus pohang sia bermanfaat naon keur Jawa Barat. Sabar Bang, sabar. Jadi ini mah geus ngajedog we entong loba ting acara entong loba ting ngritik anu teu parurugu sia teh. Nges nini akti kena pisannya angkurak sia teta. Nges nini mah ngajedog. Nges nini mah ulah tinggal gogoreng ka batur. Ingat eta banget nges kariput. Untung nges parohang tah sianya. Udah manula. Hirup si lain tah yang kumaha sia. Sia nges bermanfaat naon di daerah Jawa Barat. Toh gubernur Bapak aing mah nges manfaat pisan. Ngabantu nalang kanu butuh nganter kanu sieun nalang kanu susah dengekeun ku jejebir sia tah nya dengekeun tah mama anu kamari hayang viral di Garut apa di mana tah teh tah eta tah Di Bogor. mata sing otakan mama entong belagung nang kabina-bina ari sia teh belagung meureun eta teh nya teu nyaho ada pisan eta teh dipake atuh ulah disimpen na jero kulkas tah diomean tah otak tah salam sing waras nyambut ke emak anu gelo teh tah gelo pikiranana ucapanana garelo. Sabar Mang. Sahabe arek mama saha ti wetan ti kudul ti kulon ti kuntilanak ti naon we pokona mah ti jurig jarian pokona mah geura aring sap bisa dicabut sia nyawa ku malaikat tah. Hampurana sia lamun can dihampur aku bapak aing sia ngomong kitu patut tah. Wati dengerin ya. Gunung Galuga itu merujuk pada kawasan perbukitan dan nama desa di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Oke, tempat ini dikenal sebagai lokasi tempat pembuangan akhir. Galuga seluas sekitar 41 hektar yang melayani wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Secara historis, nama Galuga berasal dari istilah Gardu Galungan. Tempat pemrosesan akhir sampah Galuga, Kabupaten Bogor yang telah beroperasi dari tahun 1996 untuk melayani pembuangan sampah wilayah Bogoraya. Izin operasional dan kerjasama pengelolaan sampah di TPA ini diperbarui secara berkala ya oleh pemerintah kota dan Kabupaten Bogor. Dengan perjanjian terakhir yang diketahui diperpanjang hingga Desember 2025. Nah, kemarin ya Bupati Bogor Rudi Sumanto bersama Wali Kota Bogor Dedi Arahim melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor terkait pengelolaan
tempat pembuangan akhir sampah Galuga. Berlangsung di mana? Di Klinik Utama Rawat Inap Parung Selasa 23 Desember 2025. Jadi, ya, secara izin dan pengelolaan itu ada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, ya. Jadi Ibu salah alamat. Maki-maki Kang Deddy Mulyadi. Malu Bu ya. Makanya jangan sok pintar Bu. Itulah tadi jawaban tegas dari Kang Deddy Mulyadi menerima hinaan serta cacian dari seorang emak-emak dan respon dari para netizen yang mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja mama tersebut bisa sadar dan memahami apa yang sudah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi dan menyadari apa yang telah diperbuat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.